Em, Hari ini kita lanjutkan materi. Ya, tidak lama-lama lah. Kemarin kita sudah dengarkan baik-baik ya. Nanti mungkin ada sesuatunya mungkin. Coba. Apa ini? Nah, kalian kemdoi. Kun siga. Kun siga ini ya, kalian kono ini. Saya ini hibano kayaknya. Panando kalian hibano. Ya. Ya dua ini ya. Baik ya dua ini. Kapain dua ini ya. Oke, baik adik-adik ya. Siapa yang sabir suara itu? Kenapa? Azan ab. Sini kamu kasih habis di sini suara di depan biar didengarkan sama teman-teman. Nah, dulu ada yang bersuara, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah adik-adik semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan ya, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertemu ya, bertatap muka kembali ya, untuk menuntut ilmu ya, talabul ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, talabul ilmu fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Sini semua muslim kan? Muslim? Ya, insyaallah muslim semua ya. Berarti wajib menuntut ilmu. Wajib. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan man salaka tariqan, ini selalu diulang-ulang ini sama siapapun itu ustaz ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Orang kalau hidup di dunia ini ya, ya, sholat, mengaji, belajar begini, apa yang kalian harapkan sebenarnya? Apa yang diharapkan? Orang belajar nih, ya, orang belajar sholat siang malam, bangun sampai subuh, ngaji, sholat sunnah dan lain sebagainya, zikir, ketaatan demi ketaatan. Apa yang diharapkan itu? Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Ya, mengaji, belajar, orang mengajarkan ilmu, ya, capek-capek pergi, ya, sholat, umroh, ibadah, haji, kasih habis uang, ya. Apa yang diharapkan? Yaitu untuk agar mudah jalannya menuju surga. Tidak ada yang lain. Agar ketika dia menghembuskan nafas terakhir itu, tarikan nafasnya itu, dia bisa husnul khotimah. Ketika orang yang pergi bekerja, menafkahi keluarganya, ya, bertanggung jawab, ya, disekolahkan anaknya baik-baik, kasih mengaji begitu, ya, supaya anak ini nanti kalian ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya kelak di akhirat. Itu yang diharapkan. Ya. Ya, idza mata al-insan, ya. Ketika anak cucu Adam itu meninggal, ya. Idza mata al-insan, ketika seorang manusia itu meninggal di dunia, ya. Kan semua kita ini akan meninggal ini toh? Ya. Yakin toh?
Yakin, pasti yakin. Kalian ini, ya kita semua ini sudah ditenun kain kafannya. Mungkin sudah ada. Sudah dijual di pasaran kain tenunnya kita, itu kain kafannya kita. Mungkin sudah dijual, sudah siap dibeli. Pas mungkin meninggal baru itu dibeli, itu sudah ditenun mungkin. Semua kita ini mungkin sudah ditenun kain kafan. Mungkin lagi sedang ditenun kain kafannya itu untuk pakaian terakhirnya. Ya toh? Pakaian terakhirnya sudah ditenun. Tinggal setiap hari itu kita terus melangkah untuk menuju kuburnya kita. Jadi setiap hari ini, hari berlalu, hari yang pekan berlalu demi pekan, tahun berganti tahun, itu semakin dekat kita dengan kuburannya kita, Pak. Bukan semakin jauh, ya. Bukan semakin jauh, Pak, kita dengan kuburan, tapi hari demi hari berlalu, hari demi hari itu, ya. Hari itu kita lalui, bukan bertambah umur kita, tapi semakin berkurang. Ya. Orang kalau sudah tahunan, ya, dia ulang tahun, Pak, dia berbahagia itu. Harusnya bersedih, ya. Apa itu? Happy birthday, ya. Ya, pokoknya itu dah. Aku enggak tahu tuh. Mabruk alfa mabruk, ya, bahasanya bahasa Arabnya tuh, ya. Dirayakan. Ya. Padahal itu harus ditangisi, Pak. Dan kebiasaan ulang tahun itu kebiasaannya orang-orang kafir. Untuk merayakan ulang tahunnya mereka. Bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim itu harusnya bersedih dia. Kenapa bersedih? Waktunya banyak dilalaikan. Loh? Ya, hari demi hari, waktu demi waktu, ya. Umur kita semakin bertambah. Umur kita itu, waktunya kita itu ya sebatas usia saja kita. Sebatas usia kita saja. Itu waktunya kita hidup di dunia itu. No pulika ubakundo. No pulika ubaku apa? No matem. Naila bakundo la. Pamun ke ala salah nih ya. Naila bakula la andes. Namun la andes. Bisa. Ya. Ya, meskipun namun la andes maka tidak akan mungkin tuh. Amaru kamu kula no pulika aku nafaidu. Kan kita hidup ini supaya menghabiskan bekalnya kita loh. Jatah kita menghabiskan. Setiap tarikan napas itu merupakan rezeki, kita habiskan itu rezeki. Kita sudah, ya, dalam hadis Arba'in itu disebutkan bahasanya ketika kita di dalam kandungan itu ditiupkan ruh, setelah ditiupkan ruh baru ditetapkan, ya, ditetapkan bikat rizkinya kita hidup di dunia itu seperti apa banyaknya. Meskipun kamu, ya, kamu ulai dimanapun kamu ulai, ya, bekerja, itu rizki yang kita akan dapatkan tidak akan melewati apa yang telah ditetapkan kita di dalam kandungan, rizki yang di dalam kandungan, ya. Karena, ya, Tuhan yang memberikan rizki itu sama saja, ya, baik kamu ulai di Weda, ya, mau pergi bekerja di Weda, mau pergi bekerja di Jawa, mau pergi bekerja di Ambon, di mana saja, sama yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Bekerja di kampung sama saja, tidak akan berkurang itu, tidak akan lebih. Ya, sudah ditetapkan di dalam kandungan, ya, umur 4 bulan itu sudah ditetapkan. Tetapkan 4 perkara, bikat birizkihi wa ajali, ajalnya ini sampai kapan ini? Oh, sampai la final ini, sampai umur 15 tahun ini. Umpamanya sampai umur 15 tahun sudah lewat. Oh, sudah lewat. Oh, tapi bukan la final di sini, Pak. La final di mana saja toh? Kan banyak la final. Ya. La Andes, ya, Andesland, ya. Andesland umpamanya umurnya 30 tahun, ya. Makanya, ya, tidak berkurang itu, ya, tidak akan bertambah itu. Kenapa? Di dalam hadis kan, ya, man sarra ayyabsuta lahu fi rizqi au yunsa lahu fi athari falyusil rahimah. Ya. Bahwasanya siapa yang ingin, ya, dilapangkan rezekinya, diperpanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya di situ itu bukan dipanjangkan sampai
sampai beberapa puluh tahun, tapi dipanjangkan itu dibuat dia semakin berkah umurnya. Lihat itu para sahabat Nabi itu selalu hidup, Nabi itu selalu hidup. Ya, karena ketika makanya kita lanjutkan tadi hadis yang kita bawakan itu, ya, 3 anak cucu ketika idza matal insan inqata amaluhu, ketika Nabi Adam Bani Adam itu ya manusia itu meninggal, maka terputus semua amalnya itu. Tidak ada lagi amal ya. No puli muamalah, do amalan do mati ka min do amalah. Kecuali illa min salatin, kecuali 3 perkara yang akan terus dipanen ini. Ya. Apa itu? Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ketika diajarkan ilmunya itu, ya, dia terus mengalir pahalanya. Itu yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya. Meskipun sudah mati orangnya, tapi dia terus berjalan kebaikannya. La andes ketika dia bangun, umpamanya dia bantu bangun masjid, ya, selama itu dipakai untuk sholat, meskipun la andes sudah mati puluhan tahun, tapi kebaikannya orang sholat di masjid, ya, terus berjalan seakan-akan dia hidup. Atau yunsa'alahu fi atharihi, atau ingin panjangkan umurnya, falyusil rahimah, hendaklah ya menyambung silaturahmi. Orang-orang yang menyambung silaturahmi itu ya, masya Allah. Kemudian inqata amalu illa min salatin, ilmun yuntafa'u bi aw waladun salihun yad'u lahu, ya, atau sedekahun jariyah. Yang kedua itu adalah sedekah jariyah, ya, sedekahnya. Umpamanya dia bersedekah bangun masjid, dah sedekahnya itu akan terus berjalan itu meskipun sudah meninggal dia, ya, sedekahnya. Kalau yang kita makan, harta yang kita makan, ya, umpamanya La Farosi sudah jadi crazy rich, La Azlan Abu sudah melanjutkan estafet bapaknya jadi kepala desa, ya, umpamanya, ya, jadi kepala desa, ya, ya, harta, banyak hartanya mau jadi kepala desa itu, ya, banyak hartanya, banyak duitnya, banyak duitnya tuh, banyak nasi kotaknya, selalu diantarkan setiap hari. Nah itu, nah harta yang kita makan, ya, itu akan habis, akan jadi apa? Nah itu dia paham tuh. Kalau soal itu dia paham tuh Sahlan, ya, masya Allah ya Sahlan ya. Kalau Sahlan sangat paham dengan apa? Ya itu ya. Nah harta yang kita makan itu ya akan habis, tetapi harta yang kita sedekahkan itu, ya, ini akan terus mengalir itu pahalanya. Makanya jangan pelit-pelit, ya, rajin-rajin bersedekah, ya, 1.000, 2.000, 3.000. Bangun ini, ya, infak masjid, ya, pembangunan masjid, ya. Dan kalau tidak bisa bantu dengan duit, ya tenaga, lagi kerjain di masjid ini, ya. Siapa yang membangun suatu masjid maka akan dibangunkan rumah di surga. Nah, seperti itu keutamaannya. Akan terus mengalir pahalanya orang-orang yang sedekah jariyah itu, sedekah yang terus mengalir. Dan yang ketiga adalah waladun shalihun yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa sekarang di hari ini dia mendoakan orang tuanya itu, dia baca itu doa itu? Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Di setiap salatnya dia baca. Di setiap sujudnya dia baca. Setelah dia membaca subhana rabbiyal a'la, ya, wa bihamdi, kemudian dia baca 3 kali, kemudian dia baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang baca itu? Saya kasih 5.000. Siapa yang terus baca? Tidak ada. Ini sebelum pertanyaan ini kuis, ya.
Ini, ayo siapa? Tidak ada? Hah? Tidak ada yang ketika dia dalam sholat dia doakan orang tuanya di dalam sholat ini. Siapa? Kapan kamu doa? Itu bukan doa, itu doa orang tua ya. Siapapun itu, semua Pak toh. Berarti gagal ya? Gagal. Doakan orang tuanya kalian ya setiap ya. Siapa ya yang doakan orang tuanya setelah apa di duburi shalah ya. Setelah kita tahiyat kemudian sebelum salam itu assalamualaikum kita baca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang baca? Ada yang baca? Tidak ada yang baca ya. Doakan orang tua kalian di setiap sujud dan setiap sebelum salam itu kita dianjurkan untuk berdoa atau setelah selesai sholat dianjurkan untuk berdoa. Doakan orang tua ya. Di antara bentuk kesyukurannya seorang hamba itu kepada Allah dia sholat, dan di antara bentuk kesyukurannya seorang anak itu kepada kedua orang tuanya adalah dia senantiasa mendoakan orang tuanya di dalam sholatnya, di dalam sujudnya. Nah seperti itu ya, maka kalian harus biasakan itu ya untuk mendoakan orang tuanya di setiap sholat ya, di dalam sholatnya, di sujud-sujudnya kalian, di setiap sebelum selesai setelah kalian baca tahiyat akhir itu, lalu kemudian bacakan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalam. Ya? Paham tuh? Nah, seperti itu. Ya, waladun salihun yad'u lahu. Ya. Itu ketika sudah meninggal itu hanya itu saja. Tidak ada lagi amal. No pulika aku agama ala bakun doa. Siapa yang mau diambil bakunya? No pulika baku kan umat tem. Jadi itu. Nah, itu yang harus kalian persiapkan ya. Kita bukan kalian saja, semuanya. Ya, kita semua harus persiapkan itu ya. Karena memang hidup ini hanya mencari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa orang capek-capek kerja cari duit? Ya, banting tulang nupak-nupak buku no, kamu kula. Dia banting tulang itu orang tua sampai berkeringat, berdarah-darah mungkin, ya. Sampai ya merantau ya ribuan kilometer dan lain sebagainya, pisah dengan. Kenapa sampai rela seperti itu orang tua itu? Bapak, ya. Kenapa seperti itu? Hanya untuk mencari sesuap nasi demi membahagiakan keluarganya. Biar hidup bahagia di dunia, ya. Nah seperti itu dia, ya. Dia ondofi kebahagiaan. Kenapa orang mencuri itu? Kenapa orang mencuri? Ya, ya. Kenapa orang mencuri? Sampai menghalalkan segala cara, ya. Kenapa orang ya mencuri jadi begal semua? Dia curi hartanya orang karena dia mencari kebahagiaan biar punya duit, tapi dengan cara yang salah. Nah seperti itu. Jadi rizki yang sudah ditetapkan itu, ya. Ketika kita dalam kandungan 4 bulan dalam kandungan, itu terserah kita. Sudah seperti ini rezekinya kita, ya. Caranya seperti apa? Ya terserah kalian mau cara mencuri. Sebesar itu juga rezekinya. Ya. Tapi nanti di akhirat mau cara pakai yang halal, pergi cari pekerjaan atau mau cari mencuri, ya. Tetap seperti itu, tidak akan keluar itu dari rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kandungan. Makanya kalian harus pintar-pintar. Rezeki itu tidak akan tertukar itu. Ya. Bahkan sesuatu yang mungkin sudah kita yakin ini ya, kita yakin ini roti akan masuk di dalam ya mulutku ini, ya.
ketika dia sudah sampai di sini tiba-tiba muntahkan, ya, itu berarti bukan rizki. Ada yang seperti itu. Bahkan di dalam perut pun kita muntahkan. Sudah dalam perut kita muntahkan, bukan rizkinya kita. Bahkan dikeluarkan lagi. Nah, Kalau sudah dikeluarkan ini sudah selesai prosesnya itu ya. Ya, tapi itu bagian dari rizki, ya. Rizki itu bukan hanya tentang duit, makanan, ya. Rizki itu bukan hanya konsep rizki itu bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang duit, bukan hanya tentang makanan. Tapi rizki itu luas, ya. Ya, sehat, ya. Sehat ini merupakan rizki dari Allah. Ya. Kalian bisa sholat, melaksanakan ini dan itu, bisa bernapas, bisa kencing, ya. Bisa kentut, ya, itu merupakan rizki. Ya, rizki. Banyak, luas. Apa yang kita rasakan ini berupa kenikmatan, itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tentang uang, nama aku ada kiai ini. Ada kiai yang ini ya. Detakkan jantung ini. Ada yang sudah, ya, angin yang kita hirup ini merupakan rizki dari Allah. Ada orang yang sekarang itu, ya, dia untuk bernapas saja susah. Harus dia beli itu angin. Dia beli angin itu tuh satu plastik itu puluhan ratusan juta untuk bisa hidup karena dibantu dia pernapasannya. Maka dia beli itu angin, Pak. Coba kalau umpamanya dikasih kalian bayar itu angin, ya, berapa itu? Angin ini kalau mau dijual, ya, bisa kalian mau beli? tidak. Paham tuh malah? Tidak ada itu, tidak ada harganya itu angin. Maksudnya apa? Ya. Kalaupun mau dibeli dengan uang, bukan bandingannya itu, bukan bandingannya uang. Ya. Bahkan itu menghinakan angin itu, ya, status angin itu kalau mau dibeli dengan uang. Atau? Ya. Kalau kita, ya, tidak punya duit, yang penting masih punya angin itu bernapas. Siapa di sini yang tidak punya duit tapi masih hidup tuh? Iya. Tapi kalau tidak punya angin, ya, kalau tidak punya angin, main gak ada sekat lantai tak doimu, main gak kuasa yang inti dunia ini, ya, toh. Meskipun kamu sudah menjadi penguasa dunia, bumi, toh, tapi kalau tidak punya angin, mati juga, ya. Tapi faham dong? Jadi angin itu lebih berharga daripada uang. Ya. Jangan dibolak-balik, Pak. Ya. Ada juga yang jualan angin, Pak. Ya, yang jualan angin. Saya tidak tahu itu bagaimana itu orang yang jualan angin, Pak. Ya. Angin itu makanya kita bersyukur. Kencing saja itu, ya. Kencing itu ada yang pernah di sini. Selesai kencing, alhamdulillah. Alhamdulillah kasih nando pada LO. Aneh yang pada muntah mata Allah Taala. Ayo minta. Dah saya bilang nasi oleh anak muntah tapi muhim. Tahu umum, Pak. Tanah tabungan, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Makanya kita bersyukur, ya. Ada orang, ya, yang juga ketika dia bisa makan tapi tidak bisa, ya, buang air, ya, buang air besar, harus dipakaikan ini selang ini di perutnya. Ya. Bahkan Rufioto itu merupakan nikmat itu. Karena orang yang tidak bisa merasakan itu. Ya. Nah, seperti itu.
Itu semua nikmat yang harus kita syukuri. Nah, itu tadi pengantar ya, reklame. Sekarang kita masuk ke inti. Hah? Apa itu? Hah? Tiga apa? Kan sudah tiga tadi. Kalau orang meninggal itu tinggal terputus semua amalnya kecuali tiga. Nah, siap-siap nanti. Tidak diulang lagi itu nanti ya. Oke, baik, kita lanjut ke kaidah fikih ya. Fikih, dalam fikih muamalah ekonomi itu ya, atau apapun saja itu ya, maka ada kaidah fikih ya. Kaidah fikih atau usul fikih, kaidah besar usul fikih ya. Kaidah yang pertama itu, ini perhatikan ya, bukan hanya dalam masalah ekonomi ya, tapi dalam masalah ibadah dan lain sebagainya itu ya, berkaitan pokoknya ya, berkaitan dengan kaidah ini. Dan ini diambil dari hadis dan kemudian dirangkum menjadi kaidah usul. Yang pertama adalah kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu yang kita ya, itu tergantung daripada tujuannya ya. Al-umuru bimaqasidiha. Dan di antara dalil hadis ya, dalil kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari Umar bin Khattab ya. Hadis pertama Arba'in An-Nawawi. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Innamal a'malu binniyati wa inna likulli imrin ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal-amal itu, kita beramal ini ya, innamal a'malu binniyati, tergantung pada niatnya. Meskipun ada orang yang banulongko tapi dia tidak niat sholat. Ada orang yang mandi ya, tapi tidak ya, tergantung niatnya. Kalau dia niatkan untuk mandi wajib, maka menjadi tidak. Ada yang hanya orang yang mencuci ya, ada kalanya itu mencuci muka tapi dia berwudu, tidak, dan dia tidak niat berwudu, sehingga tidak dapat pahala. Nah, seperti itu. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Ya. Jadi makanya niat ini separuh ya, sepertiga daripada Islam. Ya. Niat. Kemudian faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrah itu, yang berhijrah karena dunia atau yang ingin didapatkannya ya, dia sholat, dia hijrah, dia membaca Al-Quran karena sesuatu ingin dunia, sesuatu perkara dunia. Seperti apa? Agar dipuji untuk dia rajin sholat itu. Dia mengaji, biar dia dipuji rajin mengaji dia itu ternyata. Agar dipuji. Ya. Mengaji kasih kelu-kelu dan kemain itu agar dipuji. Kita subhanallah baitah. Atau mungkin ada, karena di sini di hadis ini ada pada saat hijrah itu ya, para sahabat hijrah, ada orang yang ikut hijrah. Karena kenapa dia ikut hijrah juga itu? Karena ada wanita, ada pacarnya umpamanya, ada perempuan yang dia suka. Dia ikutlah hijrah bersama para sahabat. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seorang itu akan mendapatkan balasan sesuai apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ya ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya itu karena Allah ya, salatnya itu karena Allah ya, ibadahnya itu, amalnya itu karena Allah,
maka hijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrah itu akan kembali kepada Allah dan Rasul. Ya, wa man kanat hijratuhu ila dunya, ya, yusibuha, siapa yang hijrah itu yang beramal itu karena dunia, ya, yang ia inginkan, atau au ila imra'atin yang kihuha, atau karena seseorang wanita yang ingin dinikahinya, ya, la'andes, ya, jadi rajin salat, rajin mengaji karena ada wasiti yang juga mengaji di situ. Atau la almin, ya, la almin, dia pergi salat, rajin salat, la almin karena ada delima yang rajin salat, ya, maka niatnya itu meskipun dia salat, ya, meskipun dia salat ini, tapi karena dia niatnya supaya wadelima makin tercinta-cinta, ya, ya. supaya ya, supaya makin tercinta-cinta wadelima, ya, terklepek-klepek dengan, ya, kesolehan la almin umpamanya, ya. Akhirnya setelah dia salat itu la almin, wadelima jadi, ya, hubungannya mereka jadi wow, ya, gitu, seperti itu. Ini umpamanya, ya, umpamanya, maka sia-sia itu ibadahnya la almin karena ingin dapat cintanya wadelima umpamanya. Maka, ya, jangan begitu, ya, almin, ya. Ya. Maka siapa yang berhijrah itu, ya, beramal itu karena dunia, dia inginkan dunia itu, maka, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, yang dicintainya, ya, maka kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya, ya. Tidak jadi ibadah itu. Baca Quran biar dia rajin ini baca Quran ini. La salam, ya, dia baca Quran, dia lingkingkan suaranya, ya, supaya siapalah, ya, supaya dipuji sama la'andes umpamanya, ya. Maka hati-hati, ya, jaga niatnya kita, ya. Ini maka al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung daripada tujuan dan niatnya, maksudnya, ya. Apa tujuan kalian mengaji? Mencari ridho Allah, ya, seperti itu saja. Kenapa kalian menuntut ilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja, ya. Biar, ya, apa yang kalian usahakan ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga maka begitu pula dalam hal ekonomi, ya. Ya, perhatikan siapa yang tidur itu. Dalam jual beli umpamanya, ya. Maka tidak sah menjual sesuatu, ya, umpamanya, ya, tidak, perhatikan. Siapa ini, Kak? Kenapa? Kebaik. Begitu pula dalam jual beli, ya, tidak sah menjual sesuatu yang dimaksudkan untuk keharaman, seperti menjual, ya, sari buah anggur untuk dijadikan khomar, atau menjual, ya, bukan, ya, menjual pisau atau pisau yang ingin dijadikan sembelih orang. Dia tahu ini, Pak, ya. Nah, seperti itu, maka tidak, ya. Jika penjualnya mengetahui ada dugaan kuat ini dia beli ini untuk dia jadikan ini, maka tidak boleh itu dijual.
Ya, contoh yang lain ya. Apabila kalian ya makan dengan niat agar dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kuat kalian beribadah, makan itu. Dengan makan ini agar kalian kuat beribadah, maka makanannya akan berpahala. Namun jika ia makan karena kebiasaan, ya sudah makan ini, sudah waktunya makan ini, tidak ada niatnya Pak, maka tidak mendapatkan pahala. Maka niatkan makan dan minum itu kalian untuk mendapatkan pahala, yaitu dengan agar supaya kuat ini kita mengaji, supaya kuat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin apabila la andes ya, atau bukan la andes lagi, la sahlan ya, menjual anggur ya dengan niat untuk dijadikan khamar, dengan niat dijadikan sopi umpamanya ya, maka hukumnya haram ya. Ya, menjual panah untuk jadikan panah apa? Panah orang. Panah kambing. Ya Allah. Maka hukumnya haram ya. Namun jika niatnya bukan karena itu, maka hukumnya halal ya. Jadi seperti itu. Jadi niat itu penting ya dalam segala sesuatu ya. Jadi segala sesuatu itu harus diniatkan, kembali kepada niat ya. Ketika kalian, ini saya kasih contoh, ketika kalian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala umpamanya ya, kalian berbuat baik itu karena ya kalian niatkan berbuat baik kepada umpamanya la Kaisal, dia sangat baik sama la Alvin ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun la Alvin itu dia pukul ya, dia kecewakan la Kaisal, dia pukul la Kaisal, maka la Kaisal itu tetap berbuat baik karena dia berbuat baik karena Allah. Tapi kalau umpamanya la Kaisal dia berbuat baik ini karena agar la Alvin ya, bukan agar la Alvin dia kembali berbuat baik, dia baik-baik, dikasih pokoknya dilayani ya. Umpamanya seperti apa ya, kalian berbuat baik kepada tetangganya kalian ya, berbuat baik karena agar dilihat luar biasa ini, dia baik, ini lah Andes ini, kita jadi tetangga dia baik ini. Maka ketika ya dia kecewa ketika tetangganya ini sudah melakukan sesuatu, umpamanya dia ceritakan la Andes, maka la Andes jadi kecewa, dia tidak baik lagi dia Andes sama orang itu. Itu karena bukan karena Allah, tapi karena ketika kita menjalankan sesuatu itu karena Allah, berbuat baik karena Allah ya, maka mau mereka bicarakan kita dari belakang, kita tetap berbuat baik sama mereka, tidak terpengaruh, karena hubungan kita hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbuat ya karena kita berbuat baik kepada orang atau kepada sesama itu karena Allah, meskipun mereka caci maki kita. Maka Nabi SAW ketika beliau lewat di suatu pasar ya, ada orang buta yang selalu mencaci maki Nabi, menyebut Nabi itu pembohong. Orang buta ini kerjanya dia mencaci maki Nabi, dan Nabi setiap pagi ya dia berikan makan itu, karena tidak ada yang kasih makan itu orang ya, sambil lupakan sambil dia disuapin itu. Orang itu selalu berbicara hati-hati sama Nabi Muhammad, padahal yang kasih makan ini ya, kalau Nabi Muhammad ini yang suapin, kalian harus berhati-hati sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pembohong dan lain sebagainya, penipu dan lain sebagainya, penyihir dan lain sebagainya.
Ini sedang disuapin sama Nabi ini. Sedang disuapin sama dan itu bertahun-tahun itu dilaksanakan sama Nabi setiap pagi. Setiap pagi. Nah, suatu ketika Abu Bakar bertanya ketika Nabi Muhammad SAW ya Nabi Muhammad SAW meninggal itu, dan Abu Bakar datang kepada Aisyah istrinya Nabi. Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar. Nah, ayahnya Aisyah ini bertamu ke anaknya, dan dia bertanya, apa yang belum saya lakukan, amal apa yang belum saya lakukan, yang dilakukan Nabi dan belum saya lakukan. Dikatakan itu, Aisyah katanya, Nabi itu setiap pagi dia pergi memberi makan orang buta di pasar, dekat pasar. Nah, kemudian pergilah orang itu ke pasar, bawakan makanan. Ternyata orang yang mau diberi makan ini sedang mencaci maki Nabi. Sampai dia geram itu Pak Abu Bakar itu, dia mau tonjok itu orang. Ya. Mau tonjok itu orang. Tapi dia ingat ya. Masya Allah, setiap hari itu Nabi dia berikan makanan sambil dicaci maki dia berikan makanan itu. Kemudian dia kasihkanlah makanan itu Abu Bakar, dia suapin itu orang. Siapa kamu ini? Dia bilang itu orang buta. Siapa kamu ini? Kok kasar sekali? Orang yang biasanya datang tidak seperti ini, dia kasih, dia lembut. Ono abolo ikan. Oh hintu ini ya. Ambil kasar saya limamu. Padahal dia usahakan, dia sudah pelan-pelan juga yang dia kasih. Abu Bakar. Sambil dia caci maki Nabi, lalu kemudian dia katakan, Abu Bakar, sesungguhnya yang memberikan kamu makan itu sudah meninggal. Yang kemarin-kemarin itu. Dan dia adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung menangis itu orang, Pak. Ternyata yang pakai pakan di saya selama ini adalah Nabi Muhammad. Yang suapin saya sambil saya caci maki dia itu adalah Nabi Muhammad. Karena dia diprovokasi. Orang buta yang diprovokasi sama orang-orang Yahudi. Nabi itu begini ceritanya, sehingga dia caci maki terus setiap hari. Dan Nabi tidak mempermasalahkan itu. Mau dia berbicara apa itu orang, ya, dia tetap berbuat baik. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa berbuat baik itu ya hubungannya adalah kita sama Allah. Ya. Nah seperti itu. Mau caci maki kita orang kah, mau seperti apa orang yang kita kasih itu yang kita berbuat baik itu, ya terserah mereka. Dan pahalanya kita berbuat baik itu akan pernah berkurang. Nah seperti itu. Kemudian yang sampai kaidah yang kedua ya, kaidah yang kedua saja ya. Oke. Kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yazulu bisyakkin. Sesuatu yang yakin, ya keyakinan kita itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, kaidah ini ya, ini mencakup permasalahan mulai dari ibadah, muamalah hingga perkara yang hudud. Nanti kita jelaskan itu perkara ya. Al-Imam ya Asyuyuti, seperti Al-Imam Asyuyuti mengatakan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak ini ya dapat diterapkan di semua bab fikih. Ya. Kemudian contohnya seperti apa itu? Contoh penerapan kaidah ini. Contohnya ya. Contoh keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Contoh. Apabila ya kalau umpamanya seperti final ya, dia sudah yakin bahwa dia telah berwudu, dia sudah berwudu dia. Nok behem bawa pada nupis sama masih dia pada berwudu, nok behem pak anu betul, nok behem ulan tu, abi kasin. Lalu kemudian datang ragu-ragu, lalu kemudian datang ragu-ragu. Pada berwudu betul dah mina itu bang. Kan yang tidak terangkat itu? Sering tu. Maka apakah ia sudah batal atau belum? Ketika dia sudah berwudu, kemudian masuk masjid, lalu kemudian
muncullah keraguan-keraguan di dalam benak kita. Apakah saya sudah batal atau tak? Belum tadi. Maka la final harus, apakah saya sudah kentut tadi atau belum ya? Kan biasanya akhirnya atau? Sering terjadi begitu tuh. Itu waswas itu dari setan itu. Ya. Kalau kalian yakin sudah ya masih suci, maka kalian harus berpegang teguh pada ya, bahwa kalian sedang suci. Nah, seperti tabiano ita hintai bana pada ambil tua nak kubunum ulum toh. Nak kubunum ita nak kubunum seperti tadi toh. Nak kubunum ita toh kubunum atau nu pala indu nu berbunyi keras, Pak. Maka itu ya, jangan ragu lagi, kalian sudah batal ya. Tapi kalau hanya was-was saja, saya sudah kentut atau belum tadi, kalian harus berpegang teguh, kalian sudah berwudu. Jangan lagi berwudu ya. Nah seperti itu ya. Umpamanya kalian sudah sholat ini, umpamanya saya sudah kentut tadi atau belum ya? Kan nentel itu atau? Nentel. Maka lama itu tidak bunyi dan tidak berbau. Nah kubuna dan na kundu biasanya auto nu kundu umpamanya. Ya. Maka kalian harus berpegang teguh pada keyakinan kalian bahwa kalian sedang dalam keadaan wudu ya. Paham tum? Contoh lagi. Saya kasih contoh. Ini perhatian. Contoh. Ya, apabila kalian mengalami ragu-ragu dalam rakaat salat ya, sedang salat ini, kemudian ragu-ragu sampai tidak nampak itu baginya keadaan yakin ya. Maka harus memilih umpamanya sudah 4 rakaat atau 3 rakaat ini. Karena sering terjadi. Ya sering terjadi. Ya, saya sudah sholat ini karena pikiran kita kan melayang-layang itu kalau kita sholat sehingga tidak fokus. Sudah 4 rakaat atau 3 rakaat ini. Ya. Atau 2. Nah, tapi kan biasanya tidak mungkin 2 toh. Biasanya antara 3 dan 4. 3 rakaat atau 2 ini. 3 rakaat atau 4 ini ya. Maka kalian harus pilih apa? Pilih 4. Maka pilih yang ketiga. Ya. Karena yang ketiga itu tidak, maksudnya sudah yakin. Kalau yang keempat itu masih masih ragu-ragu. Iya enggak? Oh iya. Ya kan? Yang ketiga itu sudah yakin ini. Sedangkan yang keempat masih ragu. Maka kalian pilih yang ketiga. Yang ketiga. Jangan pilih yang keempat, ragu-ragu kalian. Ya? Tapi ini sudah 4 rakaat atau belum ini ya? Maka pilih yang 3 rakaat. Tambah 1 rakaat lagi. Bukan jadi 5 rakaat, Pak. Ya, paham dong? Ya? Paham? Jadi kholas ya. Masalah wudu, ragu-ragu dalam wudu ya. Setelah berwudu ragu-ragu sudah batal atau belum. Kalau kalian belum kentut dan tidak kalau belum kentut ya jangan dipaksakan, Pak. Saya sudah kentut tadi, jangan. Ya, tetap ya selama itu saya belum batal tadi, Pak. Saya belum kentut. Belum ada baunya, tidak ada bunyinya juga. Hanya selintas saja. Dan memang da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kalian setelah berwudu kemudian kalian muncul keraguan-raguan, kalian harus yakin ya, selama kalian belum tercium itu baunya, belum ada airnya ini saya sudah ya, belum ada airnya ya. Maka Sultan tidak pernah. Ya, begitu pula dalam jumlah rakaat salat.
Kalau kalian ragu-ragu, ini sudah masuk 4 atau masih 3 ini, maka kalian harus pilih 3 rakaat. Ya, karena yang keempat itu masih ragu-ragu, masih belum pasti. Tapi kalau sudah 3 rakaat itu ya, memilih 3 berarti sudah tambah 1 rakaat lagi. Tidak akan rugi, ya. Kecuali yang sudah yakin, sudah 4 rakaat ini tidak apa-apa, saya lagi semangat ini saya tambah. Itu sesat itu, ya. Itu mentang-mentang lagi semangat, tidak apa-apa ini, ya. Tapi kalau kalian berdagang, ya, sedang berdagang, menjual, tidak apa-apa kalian kasih lebih, ya, malah lebih bagus, ya, dianggap sedekah. Tapi kalau dalam ibadah, ya, dalam ibadah seperti ibadah-ibadah yang sudah wajib, ya, seperti sholat yang sudah ditahu tata caranya seperti apa, sudah 4 rakaat ini, saya lagi semangat hari ini, sholat zuhrin, tidak apa-apa sampai asar saja saya sholat. Itu namanya orang sesat itu, ya. Itu namanya bid'ah. Sebut bid'ah. Perkara baru, ya, yang dilarang. Karena ada itu bid'ah yang tidak dilarang, ya. Seperti apa itu? Bid'ah itu kan perkara baru dalam agama. Seperti apa? Ya, di zaman Nabi itu, ya, tidak ada itu sholat, ya, pada saat Nabi itu, di zamannya Nabi, sholat tarawih itu tidak ada berjamaah itu, dikumpul satu berjamaah. Dan Nabi itu tidak full setiap malam dia tarawih di masjid, tidak full. Ya. Nah, di zaman siapa itu kemudian dikumpulkan jadi satu jamaah itu, ya, berjamaah, kemudian dijadikan menjadi 30 genap, ya, sampai dari awal sampai akhir salat tarawih, ya, dari zamannya Umar bin Khattab. Apakah sesuatu yang tadi di zaman Nabi itu dilakukan Nabi itu kemudian itu menjadi sesat? Tidak. Ya. Karena sesuatu itu, ya, sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan Nabi, kecuali kalian umpamanya kalian menambah sholat-sholat yang sudah wajib, perkara-perkara yang wajib. Nah, seperti umpamanya, seperti kalian belajar menuntut ilmu kan, majelis taklim ada nggak di zaman Nabi itu selesai asar, ditetapkan waktunya selesai asar? Ada nggak? Tidak. Sholat seperti ini, belajar berjenjang, SD, SMP, wusto, ya, belajar agama berjenjang, ya, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah lagi, ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada. Nah, seperti itu. Belajar bahasa Arab ada nggak di zaman Nabi? Ya? Belajar usul fikih ada nggak di zaman Nabi? Belajar fikih ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada. Apakah akan kemudian sesat? Ya. Makanya sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi itu tidak mesti. Ya. Nah, kecuali kalian umpamanya, ya, jelas-jelas, ya, seperti tadi, ya, sholat wajib, ya, subuh, kemudian 3 rakaat, ya, 4 rakaat, itu sesat, itu namanya. Subuh itu sudah ditahu, itu sudah ditetapkan tata caranya seperti apa, waktunya kapan, ya, dan jumlahnya berapa, kemudian ditambah-tambah atau dikurangi, tidak boleh. Paham? Oke, baik, ya, mungkin ini, ya, cerita kita pada malam hari ini. Semoga semuanya bisa mengambil manfaat, ya. Tapi kalau dalam masalah fikih, masalah muamalah, jual beli, boleh, bahkan lebih banyak, ya. Tapi jangan kalau timbangan atau membeli dikurangi, jangan dikurangi, ya. Tidak boleh dikurangi. Itu namanya curang. Tapi kalau dikasih lebih, itu dihitung sedekah. Ya. Karena ada juga itu yang jualan-jualan,
yang jualan ya, dia pilihkan yang sudah lama-lama Pak, sudah busuk-busuk buahnya, segala macam. Yang dia sudah tidak makan baru dijual lagi, atau dia sudah tidak suka baru dia jual. Ya kamu saja tidak suka Pak, maka akan memberikan kepada orang lain, tidak boleh. Ya, sesuatu yang sudah tidak suka itu berupa apapun itu, makanan apa segala macam. Kalau umpamanya kita sudah tidak suka, maka kita perlakukan ya itu kepada orang lain juga ya, kepada orang lain. Jangan dijual lagi Pak. Kita sudah tidak makan, menurut kita kesah ini mainnya, masih dijual, itu tidak boleh, itu zalim namanya, ya, zalim. Kalau masalah riba sudah selesai kan? Jadi kalian sudah paham lah. Oke, baik. Baik, kita kuis sekarang ya. Ada yang bisa sebutkan tadi? Siapa yang bisa sebutkan? Bukan. Ya. Ketika anak cucu Adam itu meninggal, tinggal 3 amalan yang masih tersisa. Ada yang bisa sebutkan? Silakan. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian? Oke, baik ya. Jadi yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah jariah, yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini ambil 5.000. Hah? Oh, tidak usah. Ini saja. Hah? Tidak mau? Ini ambil saja. Dan malu-malu. Kemudian baik. Kaidah yang pertama tadi. Disebutkan al-umuru bimaqasidiha. Apa itu maknanya? Al-umuru bimaqasidiha. Apa itu maknanya? Al-umuru bimaqasidiha, apa maknanya itu? Innamal a'malu binniyat. Jangan, ini pertanyaan ini Pak, jangan dijawab-jawab Pak. Jadi batal ya? Batal. Kemudian al-yaqinu la yazulu bisyakkin. Ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Siapa yang bisa sebutkan contohnya? Saya. Ayo, final. Ayo. Seperti sudah berlalu, tapi lagu-lagu dari satu kepalamu itu. Tidak boleh. Kasihkan dulu temannya kesempatan untuk menjawab. Seperti sudah berlalu, tapi lagu-lagu kayak berlalu. Kemudian kita harus yakin kita sudah berlalu. Selama itu belum kentut ya. Kalau sudah busuk kayak tadi itu sudah hakul yakin itu ya. Yakin seyakin-yakinnya ya. Bunyi dan berbau Pak, itu hakul yakin. Tapi kalau saya sudah kentut atau belum tadi ya, itu jangan ya. Tapi kalau sudah diiringi dengan bau dan bunyi ya, itu hakul yakin. Tapi kalau umpamanya tidak, baru berudu ya, sudah batal atau belum ya? Itu berarti belum ya. Ayo sing.
Ada yang bisa kasih contoh baru? Hah? Ada? Ragu-ragu tadi tentang keyakinan itu tidak bisa dihapus dengan keraguan. Ada yang bisa kasih contoh? Kasih contoh lain selain dari baru? Hah? Kan tadi dikasih contoh kan dua tadi berapa? Hah? Tidak ada? Ayo sebutkan. Ayo. Siapa yang bisa sebutkan? Hah? Yang bisa ambil hadiah lah. Ya. Siapa tadi yang siapa? Tidak ada? Ya. Tidak boleh ya, tidak boleh begitu ya, tidak boleh begitu. Ya. Ada? Tidak ada ya. Kalau begitu kita cukupkan ya. Oke ya. Karena tidak ada yang menjawab, berarti kita cukupkan. Ayo, baik. Kita baca doa kafaratul majelis.